Ibu, ceritain dong yang tentang di Indonesia. Sebelum Ibu cerita, Ibu mau nanya dulu. Siapa wakil presiden Indonesia yang pertama? Bung Hatta, Bu. Betul, beliau juga dikenal sebagai Bapak Koperasi di Indonesia. Tapi, koperasi diperkenalkan di Indonesia jauh sebelum itu, Nak. Yaitu pada tahun 1886 oleh Patih Raden Arya Wirya Atmaja. Di masa itu, beliau ingin menolong rakyat dari hisapan lintah darat melalui koperasi. Dengan bantuan asisten Residen Purwokerto, mendirikan Hulpenspar Bank yang saat ini adalah BRI, Bank Rakyat Indonesia. Pada 7 April tahun 1915, pemerintah Belanda mengeluarkan Koperasi Besluit nomor 431 yang menyebabkan rakyat tidak bisa mendirikan koperasi. Karena 1. Mendirikan koperasi harus mendapat izin dari Gubernur Jenderal. 2. Akta dibuat dengan perantaraan notaris dan dalam bahasa Belanda. 3. Ongkos materai sebesar 50 gulden. 4. Hak tanah harus menurut hukum Eropa. 5. Harus diumumkan di Java Sekuran yang biayanya juga tinggi. Pada tahun 1927, pemerintah Indonesia mengeluarkan peraturan nomor 91 yang lebih ringan dari peraturan pemerintah Belanda. Isinya yaitu 1. Tidak perlu notaris, cukup didaftarkan pada penasehat urusan kredit rakyat dan koperasi, serta dapat ditulis dalam bahasa daerah. 2. Ongkos materai 3 gulden. 3. Hak tanah dapat menurut hukum adat. 4. Berlaku untuk orang Indonesia asli yang mempunyai hak badan hukum secara adat. Pada masa penjajahan Jepang, koperasi mengalami nasib yang ternyata jauh lebih buruk. Kantor pusat jawatan koperasi diganti oleh pemerintah Jepang menjadi Shomin Kumiai Chou Jomusho, dan kantor daerah diganti menjadi Shomin Kumiai Saudandio. Dengan kata lain, dalam masa penjajahan Jepang, koperasi Indonesia dapat dikatakan mati. Pada tahun 1947, pemerintah Indonesia mengadakan Kongres Koperasi yang pertama di Tasikmalaya, Jawa Barat. Kongres ini menghasilkan beberapa keputusan penting, yaitu 1. Mendirikan Sentral Organisasi Koperasi Rakyat Indonesia, SOKRI. 2. Menetapkan gotong royong sebagai asas koperasi. 3. Menetapkan pada tanggal 12 Juli sebagai Hari Koperasi. Kemudian lahir juga Kongres yang kedua di Bandung pada tanggal 12 Juli 1953. Hasilnya adalah 1. Pengganti SOKRI, yaitu Dewan Koperasi Indonesia, Dekopin. 2. Sebagai salah satu mata pelajaran di sekolah. 3. Mengangkat Muhammad Hatta sebagai Bapak Koperasi Indonesia. 4. Segera akan dibuat Undang-Undang Koperasi yang baru. Wih, panjang juga ya ceritanya. Sampai saat ini gimana, Bu? Saat ini sudah ada sekitar 152.000 lebih koperasi yang dikategorikan aktif. Dan setelah lebih dari 70 tahun, kehadiran gerakan koperasi mewujudkan koperasi sebagai pilar ekonomi bangsa masih menghadapi banyak tantangan. Sehingga perlu kerja keras untuk memajukan koperasi di Indonesia. Nah, ini akan menjadi tugasmu di masa depan. Apa yang kamu ketahui tentang koperasi? Ribet, kuno, atau nggak tahu? Itulah 3 alasan utama mengapa sebagian masyarakat lebih memilih meminjam uang kepada rentenir daripada koperasi. Tapi, tahukah kamu bahaya meminjam uang kepada rentenir? Bunga berlipat, jatuh tempo yang tidak jelas, cara menagih yang tidak ramah, bahkan tempat usaha bisa direbut paksa. Lalu, bagaimana dengan koperasi? Mari kita cari tahu lebih dalam. Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Pengkoperasian, koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan. Ada 7 prinsip koperasi, yaitu keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka, pengelolaan dilakukan secara demokratis, pembagian SHU atau sisa hasil usaha secara adil sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota, pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal, asas kekeluargaan, pendidikan di kelas koperasi, dan kemandirian. Ada 5 jenis koperasi. Koperasi simpan pinjam, koperasi konsumen, koperasi produsen, koperasi jasa, dan koperasi pemasaran. Fungsi dalam koperasi adalah membangun dan mengembangkan potensi ekonomi anggota, berperan aktif mempertinggi kualitas kehidupan anggota, memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan perekonomian nasional, mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang berdasarkan atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi. Syarat membentuk koperasi primer dibentuk sekurang-kurangnya 20 orang, dan koperasi sekunder dibentuk sekurang-kurangnya oleh 3 koperasi. Pembentukan koperasi dilakukan dengan akta pendirian yang memuat anggaran dasar.
Berdasarkan pengertian koperasi secara umum tadi dan dari para ahli, bahwa pembentukan koperasi itu bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dari para anggotanya. Adapun tujuan lainnya antara lain, yang pertama yaitu membantu memperbaiki taraf hidup maupun ekonomi para anggotanya serta masyarakat sekitar. Yang kedua yaitu membantu pemerintah dalam mewujudkan kehidupan masyarakat yang adil dan makmur. Yang ketiga, tujuan koperasi juga untuk meningkatkan tatanan perekonomian di Indonesia. Adapun karakteristik koperasi di Indonesia yang membedakan dengan koperasi di negara lain, yang pertama yaitu koperasi di Indonesia merupakan suatu badan usaha yang dibenarkan dalam mencari keuntungan, seperti pada badan usaha lainnya, tetapi tidak menjadikannya sebagai tujuan utama. Yang kedua, koperasi di Indonesia beranggotakan orang per orang, mengandung maksud bahwa anggota koperasi terdiri dari kumpulan modal. Yang ketiga, koperasi di Indonesia beranggotakan badan hukum koperasi, artinya koperasi yang sudah berdiri dan berbadan hukum dapat membentuk koperasi, dapat bergabung. Antar koperasi itu dapat bergabung dengan tingkatan yang lebih besar atau dengan jangkauan yang lebih luas. Yang keempat, kegiatannya itu berdasarkan prinsip koperasi, artinya dalam menjalankan aktivitasnya berpedoman pada prinsip koperasi seperti yang dijelaskan pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Pasal 5. Yang kelima, koperasi di Indonesia merupakan gerakan ekonomi rakyat banyak dan merupakan sokong guru dalam ekonomi kerakyatan. Yang keenam, koperasi di Indonesia berasaskan kekeluargaan. Hal ini berarti bahwa koperasi mengedepankan setiakawan dan kesadaran berpribadi, sekaligus bertujuan untuk menyejahterakan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya. Adapun asas koperasi terdiri dari asas kekeluargaan dan asas gotong royong. Yang dimaksudkan dengan asas kekeluargaan adalah kesadaran dari hati nurani setiap anggota dalam berkoperasi untuk mengerjakan sesuatu dalam koperasi yang berguna untuk semua anggota dan dari semua anggota. Adapun yang dimaksud dengan asas gotong royong adalah dalam berkoperasi harus memiliki toleransi, sifat mau bekerja sama, dan sifat-sifat lainnya yang mengandung unsur kerjasama. Koperasi mempunyai fungsi sebagai tulang punggung dalam perekonomian rakyat. Koperasi dianggap sangat penting untuk dibentuk. Oleh karena itu muncullah landasan-landasan yang harus dipertimbangkan dalam membuat koperasi. Yang pertama yaitu landasan ideal koperasi yang berupa Pancasila. Landasan yang satu ini sebagai sarana dalam mencapai agar masyarakat adil, makmur, dan sejahtera. Koperasi membutuhkan sebuah topangan dari landasan hukum, dan landasan hukum untuk koperasi Indonesia bisa berpijak pada Pancasila. Yang kedua yaitu landasan struktural yang berupa Undang-Undang Dasar 1945. Dalam sebuah UUD 1945, koperasi diposisikan sebagai soko guru perekonomian nasional. Dengan kedudukan koperasi tersebut, maka koperasi dianggap harus mempunyai departemen khusus yang nanti akan membawai urusan-urusan koperasi nasional seperti pengembangan, penyuluhan, workshop, pembekalan, pembiayaan, sampai dengan sebuah penanganan hukum apabila terjadi sesuatu. Yang ketiga yaitu landasan mental yang berupa setiakawan dan kesadaran pribadi. Dalam prosesnya, koperasi ialah suatu organisasi yang membutuhkan banyak peran dalam masyarakat. Setiap anggotanya bahu-membahu untuk membantu, berbagi, berpendapat, dan berdiskusi, mulai dari mendiskusikan sebuah organisasi, manajerial, pemasaran, dan membangun usaha anggotanya. Nah, yang keempat yaitu landasan operasionalnya, yang berupa Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian dan anggaran dasar, serta anggaran rumah tangga koperasi yang memuat ketentuan-ketentuan pengaturan kehidupan koperasi. Adapun jenis usaha koperasi berdasarkan lapangan usahanya, yang pertama yaitu koperasi konsumen. Koperasi ini menyelenggarakan kegiatan usaha pelayanan di bidang penyediaan barang kebutuhan anggota dan non-anggota koperasi, seperti menyediakan sembako ataupun barang-barang lainnya yang merupakan kebutuhan dari para anggotanya. Yang kedua yaitu koperasi produsen. Nah, koperasi ini menyelenggarakan kegiatan usaha pelayanan di bidang pengadaan sarana produksi dan pemasaran produk yang dihasilkan oleh koperasi baik oleh anggotanya maupun non-anggota koperasi. Jadi misalnya anggota koperasi itu ada yang petani, maka koperasi ini menjual dari hasil-hasil pertanian anggotanya tadi. Yang ketiga yaitu koperasi jasa. Koperasi ini menyelenggarakan kegiatan usaha pelayanan non-simpan pinjam. Non-simpan pinjam ya, jadi yang bukan simpan pinjam, yang diperlukan oleh para anggota. Jadi misalnya contoh, koperasi persewaan alat-alat pertanian, nah seperti itu. Yang keempat yaitu koperasi simpan pinjam. Nah, koperasi ini menyelenggarakan usaha simpan pinjam sebagai satu-satunya usaha dalam bentuk pelayanan kepada anggotanya. Adapun jenis